Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mala dari kelas 3B TNK dengan NIM 2213144055. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai modul ke-6 gitu. Yang mana modul ke-6 ini kita akan membahas tentang alias gamma dan juga alias code. Sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini seperti biasa, modul yang terlampir sudah ada pendahuluannya gitu terlebih dahulu mengenai apa itu alias gamma, apa itu alias delta gitu ya. Yang mana metode ini itu dikembangkan oleh yang namanya Peter Elias gitu ya. Oke. Di sini ada langkah-langkah percobaan juga, tetapi sebelumnya kita akan apa ya? Kita akan ulik terlebih dahulu sedikit gitu ya teoritisnya. Oke. Di sini ada 5 buah data yang akan kita kodekan ke alias gamma dan juga ke alias delta. Nah, untuk alias gamma di sini itu step-stepnya adalah angka desimal ini akan kita ubah ke bentuk binary atau bentuk biner. Mana di sini angka 23 itu adalah 0, 1, 0, 1, 1, 1 gitu. Nah, kemudian step selanjutnya itu adalah apa? Kita menghitung nih panjang bit dari biner 23 itu atau sering kita sebut dengan N. Di sini N terhitung adalah 5. Oke. Setelah itu apa? Setelah itu kita ganti warna dulu. Ke sini stepnya ya. Ada perhitungan N minus 1. N minus 1 berapa? 4 ya teman-teman. Nah, angka 4 ini itu akan menjadi jumlah dari bit tambahan yang akan kita tambahkan ke binary gitu. Itu sebagai bentuk dari gamma code. Ya. Ini kita warna biru. Nah, bit tambahan yang ditambahkan itu bit apa? Yaitu adalah bit 0. Ya. Bit 0-nya itu ada 4. Dan kita simpan di MSB. Berarti kita tulis nih. 0, 0, 0, 0. Baru kita tulis si binary ininya. 1, 0, 1, 1, 1. Maaf ya teman-teman. Di sini banyak noise soalnya ini kos-kosan gitu ya teman-teman. Nah, jadi hasil dari code gamma code itu yang mana? Ini 0000101111. Itu untuk gamma alias gamma gitu ya. Kemudian kita ini akan membahas juga yang namanya alias delta. Hapus dulu di sini. Oke. Alias delta ini sedikit berbeda gitu ya dengan alias gamma ya walaupun masih tetap menjunjung kepada nilai biner gitu. Nah, tadi kan 23 itu binary-nya adalah 1011, oke? Oke. Kemudian kita pisahkan MSB. Berarti ini yang akan kita masukkan ke step selanjutnya. MSB-nya kita buang. Nggak dibuang sih, disimpan ya. 0111. Nah, kemudian N5 ini akan kita ubah ke bentuk binary juga. Yaitu binary dari 5 berapa? 101. Nah, 101 itu akan kita ubah ke gamma code. Nah, 101 ini kita akan alias gamma. Oke. Alias gamma tadi kayak gimana? Nah, ini kan ada 3 bit, dikurangi 1 bit. Jadi 2, sehingga di sini hasil alias gammanya itu akan
0, 0, 1, 0, 1. Oke? Nah, setelah kita mendapatkan alias gamma dari N ini, kita tambahin nih teman-teman. Tambahin ke mana? Ke si ini yang di depan, kemudian kita tambahkan 0111 ini tuh ke belakangnya. 0, 1, 1, 1. Tuh. Nah, ini adalah hasil dari alias delta. Oke. Mudah-mudahan teman-teman di sini semuanya paham ya yang menonton video. Kita lanjutkan ke codingannya ya gitu ya, ke programnya. Di sini sebetulnya programnya itu kalau tidak salah sudah dikasih oleh dosen saya. Jadi kita tinggal menganalisis saja gitu karena sebaik itulah dosen saya tuh gitu. Nilai A ya Pak. Oke. Nah, di sini ini itu ada soalnya gitu ya. Yang mana kita tuh di sini hanya untuk menganalisis atau menjawab pertanyaan. Untuk apa perintah def, apa fungsi variabel gamma result, dan sebagainya gitu ya ke bawahnya. Dan ini jawaban dari hasil analisis saya waktu itu. Oke, kita bahas satu persatu saja di sini. Di sini ada def. Def alias gamma dengan parameternya itu adalah input. Oke. Nah, untuk apa perintah def? Sebetulnya def di sini itu digunakan untuk memanggil fungsi gitu ya. Jadi pada pemrograman ini itu ada 3 bagian. Di sini itu bagian untuk alias gamma, di sini bagian alias delta, kemudian nah di sini ini adalah main program ya. Jadi di sini nanti dia akan memanggil si fungsi dari alias gamma, alias delta gitu ya. Nah, di sini ada gamma result. Namanya juga gamma result gitu ya. Berarti ini kita membuat sebuah variabel yang namanya gamma result dengan variabelnya yang masih kosong di sini. Itu menandakan bahwa kita sudah menyiapkan tempat untuk hasil dari encode kita gitu ya teman-teman. Maaf ini ketawa sedikit soalnya lagi ditonton ini bikin videonya. Kemudian ada biner sama dengan format input B gitu. Untuk apa perintah format? Jadi perintah format ini itu di sini ada ya untuk mengatur format string yang akan ditampilkan. Gitu. Kalau misalkan bahasa lainnya itu adalah konversi gitu ya. Jadi kita akan mengubah si input ini kemana? Ke biner, dikonversi ke biner gitu. Karena input yang dimasukkan di sini, ini ya, ini tuh adalah desimal. Kita harus ubah ke biner sesuai dengan teori tadi kita gitu ya. Nah, setelah itu, di sini ada loop. Apa tujuan dari for ini? Ya, ini untuk ngecek gitu ya. For n in range len biner min 1. Bisa kita lihat di sini. Tujuan ini adalah akan melooping sebanyak panjang biner dikurang 1 gitu. Kemudian di sini ada gamma result sama dengan 0 plus gamma result. Oke. Okay. Nah, jadi misal ini loop pertama ya, loop pertama, range pertama. Itu kan tadi 2, 3 itu adalah 1, 0, 1, 1, 1, oke? Okay? Nah, berarti sebelum diproses apapun, dia akan berada pada range ini kan. Nah, kemudian gamma result yang asalnya 0 tadi, kita tambahkan ke sini nih, ke gamma result. Jadi gamma resultnya tuh di update gitu. Nah, saya koreksi terlebih dahulu gitu ya. Tadi for ini kenapa dia akan mengulang sebanyak panjang dari biner minus 1? Karena ingat prinsip tadi teman-teman, n minus 1. Tadi yang 25 itu 5 bit. Terus n minus 1-nya 4. Berarti bakal ada tambahan 4 bit 0 di paling depan. Makanya di sini ke gamma result kita akan memasukkan 0 sebanyak n minus 1. Itu adalah 4 gitu ya, yang tadi.
Nah, kemudian gamma resultnya kan masih kosong kan di sini. Jadi dia akan terus looping. Dari sini dia looping terus ke sini. Sampai 4 kali gitu ya. Sampai nolnya udah masuk nih ke gamma result 4. Kemudian gamma result yang udah berisi 4 biner, 4 nol biner ini, kita akan tambahkan dengan biner. Yang mana variabel biner itu adalah ini. Ini itu apa? Yang tadi ya, yang input kita ubah ke biner gitu. Jadi yang konversi input tadi kita masukkan juga ke gamma result. Jadi hasilnya itu adalah 0 ini. Oke, 0 yang banyak tadi ditambah sama biner yang 23 gitu. Itu adalah hasil dari si gamma alias gamma. Nah, ini return untuk apa return? Return biasanya untuk mengembalikan nilai gitu ya, gamma resultnya. Nah, kemudian teman-teman, program kedua itu ada yang namanya ya alias delta. Di sini juga def perintahnya tetap sama, dia akan memanggil fungsi. Yang mana fungsi itu kita kasih nama dengan alias delta. Kemudian di sini ada biner dengan format input B ya. Ini kayak tadi ya, kita ubah konversi dari data input harus kita ubah ke biner. Kemudian di sini ada N sama dengan len biner. N di sini adalah panjang dari biner. Misal tadi 23, di teoritisnya juga tadi kan 23 itu ada 5 bit kan. Berarti N di sini tuh akan terisi 5 gitu. Nah, si 5 ini, biner 5 tuh kan tadi 101 kan. 101 itu kita akan ubah dulu ke alias gamma gitu. Makanya si gamma, variabel gamma ini, kita panggil alias gamma gitu ya. Dengan si parameternya n. Yang mana nanti si variabel ini, ketika sama dengan alias gamma, dia akan manggil ke sini, ke fungsi alias gamma. Berarti n yang asalnya 101, yang isinya itu 5, dia akan loncat ke sini teman-teman. Nah, setelah di sini diproses lah. Nanti kan dapet tuh si hasil gamma result dari 101 atau dari 5. Kemudian di return. Return dia akan kembali lagi ke sini. Nah, setelah dia kembali ke sini, berarti gamma udah ada isinya kan? Nah, terakhir ada data result. Delta result. Maaf, teman-teman ya. Delta result di sini itu akan berisikan gamma, hasil dari alias gamma tadi, kemudian ditambah biner. Biner dari data gitu ya. Apa ini ada 1.2-nya? Nah, ini berarti si binernya itu melewatkan si bit terdepan. Jadi, kalau kata ininya mah kita buang tadi ya, MSB-nya kita buang. Nah, makanya di sini hasillah delta result. Nah, itu kan tadi program fungsi gitu ya, fungsi dari alias gamma, fungsi dari alias delta. Kemudian ada lagi nih teman-teman, ini dari main program. Kita masukkan data di sini, 23, 35, 36, 44, 45. Kemudian kita siapkan dulu nih si variabel untuk menampung hasil dari encode alias gamma maupun alias delta. Di sini ada for i in data. Ini itu loop untuk mengecek setiap data ini gitu, untuk memproses. Jadi data pertama dulu, udah beres baru data kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, out gamma di sini, out gamma sama dengan out gamma plus. Ini tuh untuk ngasih space gitu ya teman-teman, ngasih space. Nanti kan setiap ini tuh pasti ada out gamma dari setiap data gitu kan. Jadi kita kasih space agar dibedakan gitu antara hasil data satu dan data seterusnya. Kemudian di sini ada alias gamma. Nah, ini tuh memanggil, dia tuh memanggil. Oke, ketika memanggil, dia langsung loncat lagi ke sini, alias gamma. Terus pas alias delta, dia manggil juga nih ke alias delta. Aduh, ini berisik banget ya. Kemudian, nah, oke teman-teman, ini udah ada di penghujung acara sih sebetulnya. Ini ada print. Print, input, output, input, output.
di mana kita bisa membandingkan gitu ya hasilnya di sini, outputnya di sini, hasil di sini. Salah ya? Inputnya di sini, outputnya di sini. Jadi 23 output gambarnya mana? Ini, yang ini segini. Yang 45, yang mana hasil output gambarnya? Yang ini, gitu. Ya, print ini mah ya udah biasa gitu ya teman-teman. Udah pada bisa lah. Nah, itu adalah hasil dari encoding alias gamma dan juga alias delta. Kemudian, nah, flowchart. Flowchartnya ya kurang lebih kayak program tadi lah ya. Di sini nih, ini tuh kalau misalkan teman-teman belum familiar gitu ya sama bentukan dari flowchart ini. Jadi flowchart ini itu adalah menyimbolkan dari fungsi gitu ya. Fungsi. Nah, di sini nih Elias Gama, dia manggil ke sini dulu. Pas di return dia balik lagi ke sini, baru ke sini, baru ke Elias Delta, berarti dia manggil yang Delta yang ini. Dan seterusnya gitu. Sehingga hasil akhirnya itu adalah di print, teman-teman. And oke, mungkin segitu aja ya teman-teman karena ini juga udah siang. Saya bikinnya itu mepet mau kuliah gitu ya. Jadi mohon untuk Bapak segitu aja mungkin. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh ya langsung tanyakan saja ke dosen saya gitu, jangan ke saya. Karena saya belum, apa ya, belum pro lah gitu ya teman-teman. Jadi cukup sekian saja. Kalau misalkan ada salah-salah kata maupun teoritis yang mungkin Pak Baliut, mohon dimaafkan gitu ya. Karena kita juga di sini sedang sama-sama belajar gitu teman. Oke, cukup sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo.